Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Andiani Saswari dengan Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam dengan NIM A0412510111 akan mempresentasikan tentang penerapan prinsip makasih syariah dalam pembangunan ekonomi nasional. Latar belakangnya apa saja? Yaitu pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, dan yang kedua ekonomi konvensional yang berfokus pada materi, dan maqasid ini adalah maqasid syariah ini menyelaraskan aspek spiritual dan material. Nah, rumusan masalah yang pertama ada konsep maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Maksudnya bagaimana konsep dan tujuan maqasid syariah dalam perspektif ekonomi Islam. Dan yang kedua ini bagaimana prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Yang ketiga ini apa saja tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan maqasid syariah sebagai dasar kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Dan yang keempat, bagaimana penerapan maqasid syariah dapat mendorong tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dalam pembangunan Indonesia. Nah, yang ketiga ini ada hipotesis penerapan maqasid syariah berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Maksudnya penerapan prinsip maqasid syariah berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Semakin baik penerapan 5 prinsip utama, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial dalam perekonomian Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama ini menjelaskan konsep maqasid syariah. Maksudnya menjelaskan konsep dan prinsip dasar maqasid syariah dalam perspektif ekonomi Islam. Dan yang kedua, menganalisis penerapan prinsip maqasid syariah dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan nilai-nilai maqasid syariah pada kebijakan ekonomi nasional. Dan yang keempat, memberikan gambaran tentang peran maqasid syariah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada metode penulisan. Metode penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menekankan pada analisis literatur. Data yang digunakan bersumber dari berbagai referensi seperti buku-buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen resmi yang relevan dengan tema maqasid syariah dan pembangunan ekonomi nasional. Nah, sebelum saya lanjut di prinsip maqasid syariah, saya akan menjelaskan tentang maqasid syariah. Nah, maqasid syariah ini berasal dari dua kata. Maqasid yang berarti tujuan, dan syariah adalah jalan yang harus ditempuh. Dengan demikian, maqasid syariah berarti tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustafa min Ilm Al-Usul, tujuan syariah adalah menjaga 5 hal pokok kehidupan manusia. Nah, yang pertama ini ada hifz ad-din, yaitu agama, menjaga agama, menghindari praktik ekonomi yang bertentangan dengan syariah seperti riba, gharar, dan maisir, serta memastikan aktivitas ekonomi mendukung nilai-nilai keislaman. Dan yang kedua ini adalah hifz an-nafs, yaitu yang berarti ini menjaga jiwa, menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan agar masyarakat dapat hidup dengan layak dan bertamat. Dan yang ketiga ini adalah hifz al-aql, yang artinya itu menjaga akal, maksudnya ini mendorong peningkatan pendidikan, literasi ekonomi, dan inovasi agar manusia mampu berpikir rasional dan produktif dalam mengembangkan ekonomi. Dan yang keempat ini ada hifz an-nasl, yang artinya ini menjaga keturunan,
Maksudnya ini mewujudkan sistem ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan sosial dan lingkungan demi kemaslahatan generasi yang mendatang. Dan yang kelima ini hifz al-mal, yang artinya menjaga harta. Nah, mengatur distribusi kekayaan secara adil melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta menjaga penimbunan dan ketimpangan ekonomi. Nah, yang selanjutnya ini ada penerapan dalam pembangunan nasional. Yang pertama ini industri halal dan keuangan syariah. Yang kedua ini program perlindungan sosial. Dan yang ketiga peningkatan pendidikan dan literasi ekonomi. Yang keempat green ekonomi dan menjaga lingkungan. Dan yang kelima ini penguatan ziswaf dan distribusi kekayaan. Nah, yang selanjutnya ini ada tantangan. Maksudnya tantangan dalam penerapan maqasid syariah. Meskipun penerapan maqasid syariah telah menunjukkan kemajuan, masih terdapat sejumlah hambatan yang perlu diatasi. Nah, yang pertama ini rendahnya literasi ekonomi Islam di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Dan yang kedua ini kurangnya sinergi antar lembaga pemerintah dalam mengintegrasikan nilai maqasid syariah ke dalam kebijakan publik. Yang ketiga, keterbatasan data dan riset empiris yang mendukung penerapan maqasid syariah dalam perencanaan ekonomi. Dan yang keempat ini minimnya peran akademisi dan ulama dalam memberikan masukan langsung terhadap perumusan kebijakan ekonomi nasional. Yang kelima, pengaruh globalisasi dan kapitalisme yang seringkali bertentangan dengan prinsip keadilan dan berkelanjutan Islam. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan pendidikan ekonomi syariah, riset akademik, serta kerjasama lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Nah, adapun kesimpulannya, dari analisis dan diskusi yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi prinsip maqasid syariah memainkan peran krusial dalam mencapai pembangunan ekonomi nasional yang adil, lestari, serta fokus pada kemakmuran rakyat. Nah, yang kedua ini harus sejalan dengan SDGs. Maksudnya ini penerapan maqasid syariah sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam menciptakan kesejahteraan yang inklusif dan menjaga keseimbangan antar manusia, ekonomi, dan lingkungan. Nah, yang ketiga ini perlu penguatan literasi dan kebijakan. Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi ekonomi Islam, lemahnya integrasi kebijakan, dan pengaruh ekonomi global masih menjadi hambatan dalam penerapan maqasid syariah secara menyeluruh. Adapun saran-saran yang saya ingin berikan ini, pemerintah ini harus memperkuat kebijakan syariahnya. Maksudnya perlu memperkuat kebijakan ekonomi nasional yang berbasis pada nilai maqasid syariah, terutama dalam aspek keuangan publik, pengentasan kemiskinan, dan syariah, dan pemberdayaan ekonomi umat. Nah, yang kedua ini lembaga keuangan lebih transparan dan etis. Maksudnya diharapkan lebih aktif mengimplementasikan nilai maqasid syariah dalam praktek operasional, tidak hanya dalam produk dan layanan, tetapi juga dalam etika, transparansi, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang ketiga ini ada akademisi meningkatkan riset. Maksudnya diperlukan lebih banyak kajian empiris dan penelitian lanjutan yang mengukur dampak penerapan maqasid syariah terhadap indikator pembangunan ekonomi nasional, agar konsep ini dapat diaplikasikan secara lebih konkret dan dalam kebijakan publik. Yang keempat, masyarakat meningkatkan literasi ekonomi Islam. Perlu meningkatkan literasi ekonomi Islam dan partisipasi dalam sistem ekonomi syariah seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan syariah agar tercipta kesejahteraan yang merata dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, sampai situ saja presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih untuk Ibu Anita.
Saya akan menutup presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.